Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang telah kami rangkum dalam sepekan yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol Sepekan selengkapnya. Guna untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada perayaan Hari Natal dan Tahun Baru di Kota Pagar Alam, petugas gabungan menyisir kawasan Pasar Dempo Parmai. Di kawasan ini, petugas gabungan berhasil mengamankan puluhan botol miras. Selain mengamankan puluhan botol miras, petugas juga mendata serta memberikan himbauan agar pedagang tidak menjual minuman beralkohol. Petugas juga memeriksa identitas serta menggeledah satu persatu pemuda yang nongkrong di pinggir jalan di lingkungan pasar. Petugas juga mendatangi penginapan sekaligus resto serta hotel yang berada di tidak jauh dari pasar. Selain memeriksa identitas, petugas juga memeriksa kamar untuk memastikan tidak ada barang terlarang maupun miras. Pengelola hotel mendukung razia yang dilakukan petugas. Dan ini sebaiknya dilakukan secara rutinitas per 3 bulan sekali, karena kenyamanan tamu akan sangat terjaga dengan adanya razia-razia seperti ini. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam Mastula menyatakan razia dilakukan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran di mana pada Nataru ini nantinya mobilitas masyarakat akan lebih meningkat, sehingga aktivitas masyarakat itu lebih banyak. Kita ciptakan suasana agar masyarakat dalam pelaksanaan Natal dan Tahun Baru nanti akan berjalan dengan cipta kondisi yang kondusif, aman. Saat libur hari besar dan tahun baru, Kota Pagar Alam biasanya ramai dikunjungi wisatawan dari luar daerah. Razia ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan. Dari Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Untuk menjaga ketertiban menjelang Natal dan Tahun Baru, Polres Ogan Komering Ulu merazia sejumlah kafe remang-remang yang berada di kawasan Simpang Imam, Ulu Ogan, Sumatera Selatan. Sejumlah pengunjung yang berada di dalam kafe diperiksa personil kepolisian. Dari hasil pemeriksaan serta menjalani tes urin, 1 orang pengunjung didapati memiliki dan menyimpan narkoba. Polisi juga menyita puluhan minuman beralkohol. Daerah Simpang Imam, 2 kafe remang-remang, tapi ramai keadaan kondisi kafe tersebut. Semuanya kita bubarkan, dilakukan tes urin secara acak yang mereka terindikasi. Kegiatan razia ini berdasarkan laporan masyarakat setempat yang resah dengan aktivitas kafe remang-remang tersebut. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Dengan wajah tertunduk, pelaku HN 26 tahun warga Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini tak berkutik saat diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang Sabtu kemarin. Pelaku diamankan lantaran telah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang bocah laki-laki berinisial F, 14 tahun, warga Seberang Ulu 1 Palembang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Haris Dinza, menyatakan modus pelaku dalam melancarkan aksi bejatnya dengan cara mengajak korban mengambil ilmu kebal ke semak yang tak jauh dari rumah pelaku. Pelaku langsung mengancam korban dengan senjata tajam hingga korban ketakutan. Pelaku kemudian melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Aksi pelaku diketahui setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan melapor ke Polrestabes Palembang. Modusnya, pelaku mengajak korban untuk meyakinkan korban dengan cara memberikan ilmu kebal. Setelah lalu dibawa ke semak-semak dengan di bawah tekanan dan ancaman, anak-anak tersebut dipaksa melakukan oral seks dan sodomi. Polisi masih memeriksa pelaku untuk mengungkap adanya korban lain. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Video amatir warga ini memperlihatkan saat terjadi kebakaran 2 rumah di Jalan Ratna, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Minggu pagi.
Dalam video amatir terlihat api melahap bangunan rumah. Warga pun panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Mereka juga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Selain menghanguskan 2 rumah, amukan si jago merah juga menelan korban 1 jiwa, seorang kakek berusia 68 tahun bernama Sukardi. Seorang warga yang rumahnya nyaris ikut terbakar, Hendra menyatakan korban tewas saat tertidur di kamar atas rumahnya. Jadi nenek almarhum tuh di kamar pucuk? Iya, pucuk. Jadi dia tuh rumah, bukan rumah, jadi kayu plafon pucuk, tapi dibuat tempat tinggal aja itu namanya. Oh. Jadi pendek kan, tapi di sini ada pintu, sebenarnya dia tuh bisa ke sini. Sementara itu, Lilis tetangga korban yang rumahnya juga nyaris terbakar menyatakan api terlihat pertama kali di rumah korban. Posisi lagi cuci piring ini adek, lihat ada api langsung teriak-teriak. Pas keluar api merahnya itu sudah tidak bisa lagi. Kami kakak pun siram-siram dari sini pun sudah tidak bisa lagi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Peristiwa kebakaran yang menelan korban jiwa ini dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita di beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak, ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kelaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah Cahaya akan Hati tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Inilah detik-detik aksi pencurian gerobak milik pedagang yang dilakukan oleh seorang pria bertubuh tegap di Jalan Merdeka, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat pelaku yang sendirian nekat mencuri gerobak milik korban, Tarmizi, yang berisikan 4 dirjen air bersih yang biasa digunakan oleh korban untuk berdagang. Sebelum mencuri gerobak, pelaku terlebih dulu mengawasi lokasi untuk memastikan situasi aman. Setelahnya, pelaku langsung membawa kabur gerobak tersebut. Menurut korban, dirinya baru mengetahui gerobaknya dicuri setelah melihat rekaman CCTV.
Dirinya juga menghimbau jika gerobak tersebut dikembalikan, dirinya akan memberikan uang senilai 1 juta rupiah. Dari belakang, dari arah kantor lurah. Terus lihat gerobak? Belum lihat-lihat rumah. Sudah lihat-lihat rumah, nyangking gerobak itu didorongnya ke arah kantor lurah juga. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Minyak meledak tengah dusun. Kepulan api membubung tinggi membakar 5 rumah. Sejumlah kendaraan roda 2 yang terjadi Jumat malam lalu di Desa Talang Leban, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kobaran api diduga berasal dari sebuah mobil pick-up bermuatan minyak mentah ilegal yang melintas di Desa Talang Leban. Saat itu tiba-tiba percikan api muncul dari mobil pengangkut minyak mentah. Api kian membesar hingga sang sopir terjun keluar mobil menyelamatkan diri. Mobil yang melaju tanpa sopir berkisar 20 meter hingga menghantam rumah warga di permukiman padat penduduk. Warga panik dan tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Percikan api dari mobil itu kan. Setelah itu sopirnya terjun dari mobil itu, meninggalkan mobil dan berjalan sendiri. Berapa rumah Pak yang habis pada malam ini? 6 rumah Pak. 6 rumah. Nggak ada korban jiwa ya? Kalau korban jiwa insya Allah alhamdulillah tidak ada Pak. Untuk motor 9 unit, 1 mobil. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dibantu warga setempat. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Inilah rekaman video amatir warga saat detik-detik gudang penampungan minyak ilegal terbakar. Dalam peristiwa ini menghanguskan 1 unit rumah milik Endang, warga Dusun 3, Desa Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing. 3 orang korban yang ikut terbakar meninggal di tempat. Kebakaran diduga disebabkan mesin genset yang menyambar ke BBM. Polisi melakukan pengejaran kepada pelaku ataupun pemilik rumah yang diduga kuat melakukan penimbunan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar. Pick up Grand Max ya, yang sedang mengangkut membongkar minyak BBM ilegal, minyak olahan sejenis Pertalite dari Sungai Angit, Kayu, Muba. Itu sedang dibongkar. Kemudian ada korsleting. Kemudian korsleting inilah yang menyambar BBM yang ada di dalam gudang ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Satria, iNews melaporkan. Setelah menjalani proses persidangan beberapa waktu lalu, Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dengan penggugat dan para tergugat turun langsung mengecek lokasi lahan warga yang diceplok oleh perusahaan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Karangagung, Kecamatan Lalat, Musi Banyuasin, Jumat kemarin. Ketua Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merah Bersatu Isbandi melalui kuasa hukumnya mendesak perusahaan kebun kelapa sawit segera mengembalikan lahan warga yang telah dikuasai perusahaan selama bertahun-tahun. Para tergugat satu hadir di lokasi objek sengketa yakni PT Banyu Kahurian Indonesia, PT Danista Surya Nusantara dan Gunawan, selaku Kepala Desa serta Sulaiman Purba, Penajer PT Banyu Kahurian Indonesia. Head Legal PT Danista Surya Nusantara Solistino membenarkan letak objek sengketa yang dilakukan pemeriksaan bersama penggugat dan tergugat. Pihaknya menyatakan lahan tersebut telah dibeli perusahaan dari Gunawan yang menjabat sebagai Kepala Desa disaksikan notaris. Ya kalau ini Pak Rodini merasa itu haknya tidak bagian daripada dijual ke Pak Gunawan yang dijual pada kita, ya tentu ya dibuktikan lah. Kalau kita udah punya bukti yang cukup kuat jual beli di depan notaris, depan Pak Camat, karena jual beli ini ada depan camat, ada depan notaris. Artinya Bernard Effendi SH selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan keterangan kliennya lahan miliknya telah dijual oleh Gunawan ke PT Danista Surya Nusantara tanpa diketahui pemiliknya. Diduga perusahaan membeli lahan tersebut bukan pada pemiliknya. Kepala Desa Karangagung, Sulaiman Purba, selaku Direktur PT Banyu Kahuripan Indonesia. 3. PT Banyu Kahuripan Indonesia. 4. PT Danista Surya Nusantara. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Arif Herdianto Kusumo menyatakan pemeriksaan objek lahan sengketa dilakukan untuk memastikan lokasi sengketa lahan. Sidang ke depan akan dilakukan pemeriksaan saksi dari penggugat. Apakah ada perbedaan letak antara penggugat dan tergugat, kemudian juga apakah ada pihak-pihak lain yang ada di dalam objek sengketa tersebut, dan yang paling penting memastikan objek sengketa tersebut adalah ada.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, Musi Banyuasin akan menyimpulkan sidang gugatan dalam perkara perdata nomor 25 tahun 2022 setelah memeriksa saksi-saksi. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini di Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya dakwah Hati akan tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kalaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime,
Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Bentrokan antar keluarga ini terjadi di Jalan Seitam, Kelurahan Bukit Lama, Palembang, Senin kemarin. Bentrokan mengakibatkan beberapa orang korban mengalami luka bacokan dan tusukan. Polisi yang datang ke lokasi langsung menangkap para pelaku yang diduga membacok dan menusuk para korban hingga ada yang kritis. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Haris Dinsah menyatakan bentrok antar keluarga terjadi diduga lantaran salah paham. Saat ini ada 4 orang korban dirawat di rumah sakit. Mereka mengalami luka bacokan di kepala, perut, paha, dan bagian tubuh lainnya. Ada kesalahpahaman antara kedua keluarga dan terjadi keributan sehingga menimbulkan penganiayaan berat antara satu dengan lainnya. Jumlah korban berapa? Untuk saat ini korban ada 4 orang yang sudah kami evakuasi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di sini, dan yang diduga yang melakukan penganiayaan sudah dapat kita amankan. Kelima pelaku pembacokan masih diperiksa di Polrestabes Palembang untuk mengungkap motif pembacokan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pasca bentrok, polisi mengamankan 5 pelaku pembacokan dan penusukan yang terjadi di Jalan Seitam, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang, Senin kemarin. Kelima pelaku yang diamankan yakni Herianto, Arifin, Fahri, Waliyadin, dan seorang perempuan. Lokasi terjadinya bentrokan juga telah dipasang garis polisi. Bentrokan antar 2 keluarga ini mengakibatkan 4 orang mengalami luka bacok dan tusukan senjata tajam. Semua korban masih dirawat di Rumah Sakit Siti Hodijah, Palembang. Rina, salah satu keluarga korban pembacokan, menyatakan penyerangan terhadap anggota keluarganya terjadi dipicu masalah pembersihan parit yang tersumbat di samping rumahnya. Tiba-tiba salah satu pelaku marah langsung memukul adiknya. Tak lama kemudian datang rombongan pelaku lain membawa berbagai senjata tajam menyerang dengan membabi buta. Adakku tuh ngomong ngaku itu dibetet. Nah, jangan berseke, biarlah baik. Kami disumbut, aliran tuh ke sumbut. Tadi baca tuh banyak jadi itu ada seneng. Langsung aja ribut, dia langsung tiba-tiba melawan kau nah. Langsung dekat nyong, digocu nyong ada aku tuh.
Kelima pelaku pembacokan dan penusukan saat ini masih ditahan dan diperiksa di Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk mengungkap motif di balik kasus penyerangan yang melukai 4 orang korban. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol Sepekan. Sebuah informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Catherine Ambarini. Sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.